Bismillahirrahmanirrahim. Dipancarkan langsung di Radio JIC Suara Peradaban Islam di lantai dasar Pusat Bisnis Jakarta Islamic Center. Alhamdulillah, Sorban Umat bersama saya akan mengudara dan alhamdulillah pada hari ini masih di bulan Rabiul Awal. Maka mari sama-sama kita awali dengan saling mendoakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin wal aqibatu lil muttaqin. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'dah. Amma ba'd. Ikhwatu iman, saudara-saudaraku, mitra JIC di mana saja antum berada, tentunya semoga dalam keadaan sehat walafiat, terutama sehat keimanan dan keislaman kita, maupun sehat jiwa raga kita dan sehat yang lainnya, yang itu semua akan menyadari diri kita bahwa kita harus selalu beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Apalagi pada hari ini, hari Jumat, hari yang penuh keberkahan, maka perbanyaklah berzikir dan berdoa, dan tentunya juga bersodakoh, ya, baik sodakoh fisik maupun sodakoh harta. Silakan. Kemudian tentunya pun kita harus berselawat dan bersalam kepada junjungan alam baginda Nabiullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam, dan alhamdulillah juga semoga kepada keluarganya, kepada sahabat-sahabatnya maupun kepada para pengikutnya. Mudah-mudahan kita semua pun termasuk di dalamnya hingga dalam akhir kehidupan kita. Baik mitra JIC di mana saja antum berada, alhamdulillah pada hari ini kita akan mengangkat sebuah tema tentang warisan akhlak agung dari sang teladan umat. Ya, dengan narasumber yang tentunya saat kita bicara tentang akhlak, kami mengundang Ustadz Ainur Rafiq. Assalamualaikum Ustadz. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, perjalanan lancar Ustadz ya? Alhamdulillah lancar. Ya. Rumah masih di Sunter? Masih. Oh iya, masih sering pulang kampung Ustadz? Sebulan sekali. Oh, sebulan sekali, alhamdulillah. Kampung masih di Pemalang apa? Ya. Ya alhamdulillah, Ustadz Ainur Rafiq tetap dalam keadaan sehat walafiat, selalu bugar ya. Semoga beliau disehatkan selalu dan selalu memberikan tausiah-tausiahnya, ingatannya kepada kita semua. Amin. Dan apalagi beliau salah satu dari pimpinan Pondok Pesantren Baitul Quran Al-Ikhwan yang berada di Marunda sana dengan muridnya yang luar biasa ya. Bagi saudara-saudara mitra JIC yang bisa mau ketemu langsung dengan Ustadz Ainur Rafiq, bisa langsung ke pesantren Ustadz ya? Ya. Insyaallah. Insyaallah Ustadz selalu berada di sana bersama santri-santrinya yang alhamdulillah sudah mulai antusias dengan kegemaran untuk beribadahnya, terutama Senin Kamisnya selalu saum Ustadz ya? Iya, ya. Karena itu salah satu agenda untuk agenda rutin santri, ya rutin. Tahajudnya juga rutin Ustadz? Tahajud. Oh Masya Allah. Ya, baik mitra JIC, di mana saja antum berada, tentunya semoga selalu dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Mari kita dengarkan penjelasan uraian yang nanti insya Allah akan kita obrolkan bersama, karena kita adalah seputar obrolan umat, sorban umat. Ya, dengan tema tadi warisan akhlak agung dari sang teladan umat. Kepada Al-Mukarram Ustadz Ainur Rafiq, kami persilakan. Baik, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi arsala rasulahu bil huda wa dinil haqq liyudhhirahu 'alad dini kullihi wa kafa billahi syahida. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'dah. Allahumma salli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Amma ba'du. Qala Allah Ta'ala fil Qur'anil Karim. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Laqad kana lakum fi Rasulillahi uswatun hasanah liman kana yarjullaha wal yawmal akhir wa dzakarallaha katsira. Shadaqallahul azim. Wa qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, innama bu'itsu li utammima makarimal akhlaq. Shadaqallahul azim wa sadaqa rasuluhun nabiyul karim. Wa nahnu ala dzalika minasyahidin walhamdulillahi rabbil alamin. Pemirsa
TV JIC yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah atas izin Allah Subhanahu wa taala pada pagi hari ini kita berjumpa kembali di tayangan Sorban Umat, dan pada kesempatan pagi hari ini alhamdulillah atas izin Allah kita masih diberikan begitu banyak kenikmatan, dan salah satu nikmat yang terbesar yang Allah berikan kepada kita hari ini, kita masih berada di dalam dinul Islam, masih menjadi orang-orang beriman, masih menjadi orang-orang yang berupaya untuk melaksanakan ibadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah. Dan mari kita sama-sama juga bersolawat kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam sebagai teladan kita, uswah hasanah kita, manusia yang begitu mulia, yang telah menunjukkan kepada kita semua jalan kebenaran, telah menunjukkan kepada kita semua jalan keselamatan dan jalan kebahagiaan untuk kehidupan kita baik di dunia sampai nanti di yaumil qiyamah insyaallah. Amin. Dan kita mudah-mudahan mampu menjadi umat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yang istiqamah untuk mentaati, untuk bisa mengikuti apa yang diajarkan oleh beliau. Amin amin ya rabbal alamin. Pemirsa JIC TV yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam adalah sosok yang Allah jadikan sebagai teladan bagi umat manusia, wabil khusus adalah umat akhir zaman. Karena Rasulullah sallallahu alaihi wasallam diutus dalam rangka untuk menyempurnakan akhlak yang telah dibangun oleh para nabi dan rasul sebelumnya. Sebagai khatamun nabiyyin, sebagai nabi yang terakhir, sebagai penutup para nabi. Dan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam itu menjadi khairul anbiya, nabi terbaik di antara nabi-nabi yang telah diutus oleh Allah Subhanahu wa taala, maka Rasulullah mendapatkan gelar khairul anbiya. Dan umatnya juga mendapatkan gelar khairu ummah. Oleh karenanya Al-Quran menyanjung kepada umat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam dengan sebutan khairu ummah, kuntum khairu ummah. Pemirsa JIC TV yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, tentunya ketika meneladani akhlak Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, kita harus tahu sejarah perjalanan hidup Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam dari mulai lahir sampai diutusnya beliau menjadi seorang rasul. Kita tidak pernah melihat celah cacat dalam sosok pribadi Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, baik dari sebelum beliau diangkat menjadi rasul sampai kemudian beliau diangkat menjadi rasul. Dari mulai anak-anak saja, ketika beliau menjadi anak-anak maka kepribadian beliau amat sangat luhur, ya, terjaga dan dilindungi oleh Allah Subhanahu wa taala untuk tidak melakukan hal-hal yang tidak pantas. Allah menjaga kepribadian Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dari masih semenjak kanak-kanak sampai kemudian remaja, bahkan semakin baik kepribadiannya sampai masyarakat Mekah pada saat itu memberikan gelar Al-Amin, gelar yang cukup fenomenal pada saat itu. Karena gelar Al-Amin ini adalah gelar yang menunjukkan kepribadian Muhammad yang begitu dapat dipercaya. Kepribadian Muhammad yang sosoknya bisa memberikan jaminan keamanan. Kepribadian Muhammad yang pada saat itu menjadi pribadi yang unggul di antara para remaja yang ada pada saat itu. Dan kemudian di usia 40 tahun Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, Muhammad sallallahu alaihi wasallam diangkat oleh Allah Subhanahu wa taala menjadi seorang rasul. Dan dari sinilah sebetulnya titik tolak keberangkatan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam tertanam dalam jiwanya, lahir akhlak-akhlak yang agung, lahir akhlak yang mulia, lahir akhlak hasanah. Oleh karenanya ketika berbicara akhlak, maka tidak bisa dilepaskan dari keyakinan atau iman yang melekat pada setiap umat manusia. Karena pada hakikatnya akhlak adalah merupakan wujud daripada keyakinan atau iman seseorang.
akhlak yang terjadi di perjalanan kehidupan kita, ya, dan juga akhlak yang terjadi pada perjalanan hidup orang-orang terdahulu selalu akan terikat oleh keyakinannya, selalu terikat oleh akidahnya. Karena pada dasarnya akidah atau keyakinannya itulah yang akan mengarahkan, akan memberikan dorongan untuk lahirnya satu sikap, pola pikir dan perbuatan, dan itulah kemudian disebut akhlak. Dan tentunya ketika yang menjadi keyakinannya adalah keyakinan yang baik, keyakinan tauhid, keyakinan yang terikat kepada Allah Subhanahu wa taala, maka ini menjadi kekuatan yang akan mewujudkan akhlakul karimah. Menjadi kekuatan yang akan mewujudkan akhlakul hasanah. Dan sebaliknya ketika keyakinan atau yang mengikat dirinya adalah keyakinan-keyakinan yang keliru, akidah syirik, maka inilah yang akan menjadikan kekuatan melahirkan atau mewujudkan perbuatan-perbuatan yang tidak termasuk dalam kategori akhlak. Oleh karenanya, ikhwatal iman, pemirsa JC TV yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, maka kita harus memahami bahwa betapa pentingnya akhlak, sehingga Rasulullah SAW diutus oleh Allah Subhanahu wa taala adalah dalam rangka untuk akhlak. Innama bu'istu liutammima makarimal akhlak. Namun sayang seringkali kita memahami akhlak itu keliru dalam pemahaman akhlak, karena tidak sedikit orang yang menganggap akhlak itu sama atau identik dengan etika, moral, sopan santun belaka. Tidak terikat oleh satu keyakinan, tidak terikat oleh iman. Yang penting etikanya baik, tata kramanya baik, sopan santun dan lain sebagainya, kemudian itu dikatakan akhlak. Padahal tidak mencukupi itu disebut sebagai akhlak. Dan juga seringkali orang memahami bahwa akhlak itu bersifat personal. Bahwa akhlak itu ya urusan pribadi, nggak ada urusannya dengan orang lain, apalagi urusannya dengan keyakinan. Tidak terikat oleh sesuatu. Artinya bahwa akhlak itu bisa secara personal bisa melahirkan akhlak, padahal tidak demikian. Bahwa akhlak itu akan selalu ada sebuah mekanisme yang akan mengarahkan, akan menggiring, bahkan akan menunjukkan jalan sampai kepada sempurnanya akhlak umat manusia. Sehingga ini tidak bisa dibangun secara personal, tidak bisa dilaksanakan dengan pribadi-pribadi, tidak bisa diserahkan kepada masing-masing orang untuk bisa membangun akhlaknya secara personal. Dan yang lebih fatal adalah seringkali akhlak dipahami tidak terikat oleh satu keyakinan. Akhlak itu bisa lahir tanpa dasar iman, tanpa dasar akidah, dan dalam perjalanannya nggak mesti diatur oleh sebuah aturan, tidak mesti diatur oleh sebuah syariat yang akan mengatur perjalanan kehidupan umat manusia. Padahal sesungguhnya diutusnya Rasulullah SAW di dalam membangun akhlakul karimah, lahirnya akhlakul hasanah itu dilandasi dengan iman, dengan tauhidullah, dan dalam perjalanannya diatur oleh syariat Allah Subhanahu wa taala. Pemirsa JC TV yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, maka dari sinilah kemudian lahir akhlak yang agung, akhlak yang mulia, yang lahir menjadi kepribadian yang bisa diterima oleh seluruh umat manusia. Dan akhlak Rasulullah SAW menjadi bukti, menjadi contoh terbaik buat umat manusia ketika ingin membangun akhlaknya menjadi akhlak yang sempurna, ketika ingin membangun akhlaknya menjadi akhlakul karimah. Dan akhlak yang muncul dari pribadi Rasulullah SAW tidak terlepas dari misi yang diembannya sebagai seorang Rasul yang dalam perjalanan kehidupannya adalah terarah, terbimbing oleh wahyu Allah Subhanahu wa taala. Mudah-mudahan kita nanti akan bisa meneladani bagaimana akhlak yang dibangun oleh Rasulullah SAW sehingga menjadi manusia yang agung. Dan kita sebagai umatnya insya Allah juga ketika kita mengikuti, kita ittiba kepada Rasulullah SAW, maka kita pun akan menjadi umat yang akhlaknya baik insya Allah.
Ya, alhamdulillah. Mitra Jaisi, jelas tadi Ustadz Ainur Rafiq sudah memberikan penjelasan kepada kita bahwa Rasulullah itu Nabi Muhammad SAW merupakan nabi terakhir, nabi yang memberikan indahlah pokoknya semuanya. Ya. Di semua aspek kehidupannya itu semuanya yes gitu Ustaz ya. Sempurna. Ya. Jadi kadang ada orang sempurna di rumah, tapi ternyata di tempat pekerjaannya nggak sesempurna di rumah, atau sebaliknya, tapi Rasulullah saat di rumah, di luar rumah, bersama ketemu anak-anak, di mana saja gitu ya Rasul. Ya. Nah, pertanyaannya Ustadz, dari kesempurnaan Nabi itu, yang utama yang bisa kita contoh apa dulu nih Ustadz? Sebagai keteladanan beliau, yang harus kita bisa ambil tadi sebagaimana Ustadz tadi sampaikan, laqad kana lakum fi Rasulillahi uswatun hasanah. Yang termudah terutama buat kita nih Ustadz. Betul. Bahwa sebetulnya ketika kita meneladani Rasulullah SAW, maka seluruh akhlak yang dibangun oleh Rasulullah SAW dari mulai awal dibisahkan oleh Allah, diutus oleh Allah sampai wafatnya beliau atau sampai futuh ya, maka itu menjadi teladan yang mesti harus kita ikuti. Dari usia 40 berarti tadi Ustaz. Iya. Dan yang paling penting harus kita sadari bahwa untuk bisa meneladani akhlak Rasulullah SAW yang paling pertama adalah dengan menerima atau mengimani diutusnya Rasulullah SAW, diutusnya Muhammad sebagai Rasul. Karena banyak umat yang sebelumnya mereka adalah orang-orang yang beriman kepada Allah dan beriman kepada Rasul, tapi kemudian ketika diutusnya Muhammad menjadi Nabi akhir zaman, kemudian mereka mengingkari. Seperti golongan ahli kitab. Bagaimana Allah Subhanahu wa taala jelaskan di dalam Al-Qur'an, kuntum khaira ummatin ukhrijat lin-nasi ta'muruna bil ma'ruf wa tanhauna 'anil munkar wa tu'minuna billah walau amana ahlul kitab lakana khairal lahum minhumul mu'minun wa aktsaruhumul fasikun. Kuntum khairu ummah, kalian adalah umat terbaik. Yang dimaksud adalah umat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ukhrijat lin-nasi ta'muruna bil ma'ruf wa tanhauna 'anil munkar. Yang Allah keluarkan hadir di muka bumi ini punya misi amar ma'ruf nahi mungkar, menyeru kepada kebaikan dan meninggalkan kemungkaran. Atau mengajak umat manusia untuk hanya beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala, ani'budullah wajtanibut taghut, dan meninggalkan sesembahan selain Allah Subhanahu wa taala. Nah, itulah kemudian umat Nabi Muhammad diberikan kedudukan yang mulia di hadapan Allah Subhanahu wa taala, menjadi umat terbaik. Dan kemudian di akhir ayat ini Allah katakan walau amana ahlul kitab, dan sekiranya mereka ahli kitab. Ahli kitab ini adalah golongan orang-orang Yahudi dan Nasrani yang mengimani Allah dan mengimani Nabi sebelum Nabi Muhammad SAW. Hanya saja sayang ketika Rasul akhir zaman yang diutus oleh Allah Subhanahu wa taala itu adalah sosok Muhammad, maka mereka menolak. Karena ada semacam kebencian di dalam dirinya, menginginkan bahwa nanti Nabi akhir zaman itu harus dari golongan mereka, harus dari keturunan Ishak. Ya. Nah, sementara Rasulullah adalah dari keturunan Ismail yang amat sangat jauh sekali. Ya. Ketika diutus oleh Allah menjadi Rasul, rentang silsilahnya itu sampai kepada Nabi Ismail alaihissalam itu cukup jauh. Sementara banyak dari Ishak itu banyak menurunkan seorang Nabi. Itulah barangkali yang menjadi kebencian mereka, tidak bisa menerima sosok Muhammad sebagai Nabi akhir zaman. Padahal kata Allah, walau amana ahlul kitab lakana khairal lahum. Sekiranya mereka ahli kitab itu beriman kepada Allah Subhanahu wa taala, maka niscaya mereka lebih baik. Minhumul mu'minun wa aktsaruhumul fasikun. Ada sebagian kecil yang mereka mengimani Allah Subhanahu wa taala, tapi kebanyakan mereka adalah orang-orang yang kafir. Dan kita bisa lihat dalam sejarah
bagaimana orang-orang Yahudi kemudian masuk Islam akan menjadi baik, ya, bahkan menjadi banyak mengeluarkan hadis-hadis dari Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam yang banyak menceritakan tentang akhir zaman, ya, akhir zaman. Dan dari sinilah ikhwah fillah rahimakumullah, kita bisa melihat bahwa yang paling penting di dalam meneladani Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam adalah pertama, kita harus tunduk dan patuh dulu terhadap apa yang diajarkan oleh Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam, yaitu untuk bisa menerima Islam, ya, untuk bisa menerima status Muhammad menjadi Rasulullah. Dan inilah yang dipertentangkan oleh orang-orang kafir Quraisy ketika status Muhammad Rasulullah disematkan kepada Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam, sehingga mereka berupaya untuk bagaimana status ini dihilangkan. Sehingga salah satunya dalam catatan perjanjian Hudaybiyah, dia tidak mau mencantumkan nama Muhammad Rasulullah, tapi yang dicantumkan adalah Muhammad bin Abdullah. Demikian. Jadi yang harus dicontohkan adalah pertama kali kita harus mengimani Rasulullah, meyakini bahwa risalah yang dibawa Rasulullah adalah benar. Maka keyakinan itulah yang akan menjadi dorongan, yang akan menjadi kekuatan dalam jiwa kita. Dalam prosesnya ketika kita melaksanakan keyakinan itu, mewujudkan keimanan itu di dalam kehidupan kita, maka lahirlah akhlak-akhlak yang baik, akhlak-akhlak yang dicontohkan oleh Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Ya, baik, Mitra Jaisi. Jadi jelas saat kita ingin mencontoh Nabi, diutamakan adalah apa tadi, Ustaz? Menerimanya, mengimani Rasulullah. Mengimani Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Jangan seperti para ahli kitab yang dia damba-dambakan, dia tunggu-tunggu, saat hadir justru karena bukan dari kalangannya dia malah mengingkarinya. Tentunya kita sebagai umat Nabi, umat akhir zaman mungkin katanya Ustaz gitu ya. Betul. Ya, benar-benar harus mengimani Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Nah, di mana mengimaninya? Terutama saat Rasulullah menerima wahyu, ya, hingga sampai kepada sempurnanya wahyu yang Allah turunkan melalui malaikat Jibril kepadanya. Nah, ada lagi yang ingin menarik saya ingin tanyakan Ustaz, tapi saya mau bacakan dulu nih dari teman-teman Facebook yang sudah mengirim dari Pak Jenal Arifin. Gambarnya semangat ini Ustaz, gambar. Terus juga dari Andi Kole, Rorotan Always Nyimak. Nah, ini salah satu teman sekolah nih Ustaz. Kemudian Ahada Jaidun Teknik, alhamdulillah tukang AC di Marunda masih bisa hadir. Alhamdulillah. Kemudian Fatimah Soro Asy'ari, Beki A menyimak. Nah, kayaknya salah satu guru Beki nih Ustaz. Alhamdulillah. Jumali Priuk, Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Waalaikumsalam. Warakas menyimak, semoga selalu diberikan kesehatan dan selalu istiqomah. Amin. Amin. Dari Daeng Haris, Assalamualaikum Ustadz, sedang menonton dan menyimak. Alhamdulillah. Waalaikumsalam. Dari Syafiq, Sunter ikut menyimak. Alhamdulillah. Mardia Vira, alhamdulillah memakai F5 menyimak Pak Ustadz di An-Nur Kalibaru ini. Oh iya. Vera Fauziah pun juga menyimak dari An-Nur. Kemudian ada Raden Ikhwan Al-Barbasi ya. Assalamualaikum, Pondok Ungu menyimak Ustadz. Oh ya. Kemudian Ahmad Marif kali BKT. Oh BKT nih Ustadz. Melintasi Marunda kita lagi nyimak juga alhamdulillah. Dari Rusli Daeng, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Rusli Alihwan ikut menyimak. Waalaikumsalam. Kebumen Jawa Tengah Ustadz. Sampai dokumen ya? Iya. Luar biasa. Sedang menyimak ini Wan Idris. Ya, ini salah satu guru saya kan Ustaz. Alhamdulillah. Ya, alhamdulillah Pak Guru. Dari Dodo Suwanda ikut menyimak. Ini salah satu kru di sini dulu Ustaz. Ya. Oh iya. Iya. Ustaz Dodo. Iya, Ustaz Dodo. Ya, salam Ustaz Dodo. Kemudian dari Onif, Assalamualaikum. Mau nanya dong Ustaz? Boleh Ustaz? Oh, boleh. Boleh. Saya bacain pertanyaannya. Bagaimana caranya ketika akhlak menjadi nilai ibadah di hadapan Allah Subhanahu wa taala? Ya. Masih ada lagi Ustaz? Mungkin dijawab dulu pertanyaannya. Nanti kita bacakan lagi teman-teman yang sudah mengirimkan. Ya, tafadhal. Baik. Jadi akhlak itu memang menjadi nilai ya. Di dalam Islam itu akhlak menjadi nilai yang nanti akan menjadi
salah satu syarat untuk orang bisa masuk ke dalam surganya Allah Subhanahu wa taala. Itu diukur dengan atau ditimbang dengan akhlaknya. Iya. Maka akhlak inilah yang cukup punya peranan penting dalam perjalanan hidup manusia supaya akhlak itu bernilai. Dan bagaimana akhlak itu bernilai? Maka tentunya karena akhlak ini adalah wujud daripada keyakinan kita kepada Allah Subhanahu wa taala, wujud dari tauhidullah. Maka akhlak itu bernilai ketika syarat-syarat untuk mentauhidkan Allah Subhanahu wa taala terpenuhi. Artinya menjadi landasannya adalah akidah tauhid. Landasannya adalah akidah tauhid. Karena akhlak ini hanya akan bisa muncul ketika landasannya adalah iman. Landasannya adalah karena meyakini eksistensi Allah Subhanahu wa taala dan Muhammad sallallahu alaihi wasallam sebagai utusan Allah, sebagai rasul. Maka praktek-praktek dalam mengimani Allah dan Rasulnya itulah yang melahirkan akhlak atau bisa dikatakan pola pikir, sikap dan tingkah lakunya itu bukan buah wujud daripada keyakinan terhadap Allah dan Rasulnya. Atau dalam kata lain bahwa akhlak ini sebetulnya hubungan antara makhluk dengan Khaliknya yang lahir atau yang melahirkan pola pikir, sikap dan tingkah laku. Hubungan itulah yang disebut akhlak. Maka dalam proses hubungan ini kan mesti harus punya landasan. Landasannya adalah karena akidah, karena iman, dan juga dalam proses perjalanannya hubungan kita dengan Allah itu diatur oleh risalah, dan Rasulullah adalah utusan Allah Subhanahu wa taala yang membawa risalah tersebut, sehingga risalah inilah yang akan menghantarkan kita kepada bernilainya akhlak kita. Sehingga tadi bernilainya akhlak adalah ketika dalam perjalanannya dilandasi oleh iman dan diatur oleh syariat. Dan ini tidak bisa dilepaskan. Dasar iman dan syariat ini tidak boleh dipisahkan. Tidak cukup hanya dengan iman saja kemudian dan prakteknya keluar dari aturan-aturan Islam, itu juga tidak bisa bernilai akhlak. Atau sebaliknya, tidak yakin tapi kemudian dalam prakteknya dia pakai syariat. Apakah ada seperti itu? Ada. Seperti orang-orang munafik. Orang-orang munafik itu sebetulnya mereka tidak meyakini, tapi karena mereka hidup di tengah-tengah Rasulullah bersama sahabatnya, yang pasti harus untuk keamanan dirinya, bahkan untuk mencari keuntungan di dalam Islam, mau nggak mau dia kemudian pura-pura menjadi seorang muslim, pura-pura menjadi orang yang mengikrarkan syahadah. Makanya kemudian ini dibongkar oleh Allah Subhanahu wa taala dalam satu surat, yaitu surat Al-Munafiqun. Idza ja'akal munafiquna qalu nashhadu innaka la rasulullah. Ketika datang orang-orang munafik kepada Rasulullah, mereka mengatakan nashhadu innaka la rasulullah. Kami bersaksi bahwa engkau Muhammad adalah Rasulullah. Tapi kemudian Allah berfirman, wallahu ya'lamu innaka la rasuluh. Dan Allah lebih tahu bahwasanya Muhammad adalah utusan. Wallahu ya'lamu innaka la rasulullah. Wallahu yashhadu innal munafiqina lakadzibun. Dan Allah bersaksi bahwasanya orang-orang munafik ini adalah pendusta. Jadi prakteknya harus menyatu antara akidah, antara iman dengan syariat ini tidak bisa terpisahkan. Sehingga lahirlah nilai akhlak itu menjadi bernilai. Akhlak itu menjadi berpahala. Akhlak inilah menjadi timbangan yang akan memberatkan timbangan kita nanti di yaumil mizan, yang akan diperhitungkan oleh Allah Subhanahu wa taala menjadi syarat untuk masuk ke dalam surganya Allah. Ketika timbangannya baik, berat, maka dia bobotnya semakin baik dan bernilai di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Jelas ya. Dari Onif ini tadi Ustadz sudah jawab, sehingga saat akhlak kita ingin bernilai ibadah di hadapan Allah, bernilai pahala, maka dia harus memenuhi syarat. Tadi syaratnya sudah Ustadz sampaikan, maka terutama niat kita ya Ustadz semata-mata bagaimana ini harus sesuai dengan yang Rasulullah sampaikan. Nah, saya ingin bertanya nih Ustadz. Silakan. Saya sering mendengar saat kita bicara sholat, Rasulullah pernah sampaikan, sholatlah engkau sebagaimana engkau melihat aku sholat.
Nah, sholat yang dimaksud apakah sholat yang rutinitas, apakah sholat yang mampu, karena sholat itu kan mampu mencegah keji dan mungkar itu Ustaz. Nah, sholatnya bagaimana nih gini Ustaz? Iya. Jadi sallu kama ra'aitumuni usolli, pertama ya secara redaksi bahwa ketika kita melaksanakan sholat maka lihatlah bagaimana tata cara sholatnya Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam, baik dalam hal gerakan ya. Dalam hal gerakan kita harus mengikuti, mencontoh Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Tidak boleh melakukan gerakan-gerakan yang di luar yang dicontohkan oleh Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Yang kedua juga mengikuti tata cara bacaan, apa yang dibaca oleh Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Ya, kemudian itu menjadi tata cara yang mesti harus kita ikuti. Walaupun nanti ada beberapa bacaan-bacaan yang ada dalam sholat itu bukan diajarkan oleh Rasulullah, tapi kemudian Rasulullah membenarkan. Maka ketika Rasulullah membenarkan, maka itu bagian dari ketetapan yang ditetapkan oleh Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Seperti ada beberapa bacaan yang tidak dicontohkan oleh Rasulullah, tapi kemudian dibaca oleh sahabat-sahabat yang lain. Ya. Tapi kemudian dibenarkan oleh Rasulullah. Ya, seperti ada satu bacaan yang Rasulullah tidak membaca, tapi dibenarkan. Ya. Seperti Allahu Akbar kabira walhamdulillahi katsira. Itu ada sahabat yang membacakan itu, kemudian Rasulullah membenarkan. Atau bacaan i'tidal ya. Ketika membaca idil juga ada salah satu sahabat yang membaca dengan keras, tapi bacaannya tidak seperti yang dibaca Rasul, tapi kemudian dibenarkan. Dan itulah tata cara sholat yang mesti harus kita ikuti, baik secara gerakan maupun bacaan-bacanya. Itu secara, dan kemudian harus dipahami secara substansi bahwa bukan hanya sholat. Ketika kita mengikuti Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam, karena memang sholat itu menjadi barometer ya, barometer atau contoh paling mudah untuk diterapkan dalam kehidupan manusia ya. Karena dalam sholat itu ada imam, ada makmum, ya, sehingga ini juga menjadi contoh yang lainnya, bahwa dalam hal-hal yang lain pun harus melihat bagaimana Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam melakukan itu. Seperti misalkan dalam hal rumah tangga ya, kita menjadikan Rasul sebagai kiblat, ya. Menjadikan Rasul sebagai contoh. Ya. Dalam bermasyarakat juga menjadikan Rasul menjadi satu-satunya teladan dalam kehidupan kita di dalam bermasyarakat. Bahkan berbangsa dan bernegara, Rasulullah sudah mencontohkan itu. Sehingga ketika berbicara meneladani, mengikuti Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam, tentunya bukan hanya dalam hal-hal yang sifatnya ibadah ritual ya, tapi di seluruh kehidupan Nabi Muhammad SAW itu menjadi teladan bagi umat Islam, seperti itu. Ya. Jadi bukan cuma sholat yang rutinitas itu Ustaz ya, tapi seluruh aspek kehidupannya. Ya, baik. Nah, saya tertarik tadi yang Ustaz sampaikan, berkenan dengan Ustaz sampaikan tadi perjanjian Hudaybiyah. Ya, ternyata di situ perjanjian Hudaybiyah saat Ali bin Abi Thalib ya Ustaz ya yang menulis Muhammad Rasulullah. Lalu pihak kafir tidak setuju, diganti Muhammad bin Abdullah. Pihak kafir oleh Suhail bin Amr. Nah, berarti kan Rasulullah di situ ada dalam arti Muhammad Rasulullah, ada juga Muhammad bin Abdullah. Nah, di mana nih penjelasannya Ustaz? Iya. Nah, inilah sebenarnya problem orang-orang kafir yang ketika mereka menolak Muhammad sebagai Rasulullah. Karena kalau secara pribadi, secara personal mereka bisa menerima. Ya. Secara pribadi, ya. Mereka percaya dan menerima, bahkan ya memberikan amanah kepada Rasulullah, kepada Muhammad. Ya. Contoh yang paling konkret adalah ketika peristiwa sebelum hijrah ya, sebelum hijrah. Ketika posisi Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam masih di Mekah, kepercayaan masyarakat jahiliyah, walaupun mereka secara keyakinan tidak mengimani Rasulullah, tapi kepercayaannya masih diserahkan kepada
Rasulullah Muhammad ya, secara personal, karena mereka lebih nyaman ketika menitipkan barang, menitipkan hartanya, terbukti paling ketika, amanah ya. Iya, karena ya persoalan mereka adalah mereka tidak meyakini, mengimani risalah yang dibawa oleh Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam, dan ini problemnya, yang menjadikan mereka kemudian kafir. Ya. Mereka tidak mengimani Rasulullah Muhammad sebagai utusan Allah Subhanahu wa Ta'ala, sehingga kita harus bisa membedakan mana Muhammad sebagai Bashir, manusia biasa, iya, manusia personal biasa, manusia biasa, dan Muhammad yang membawa risalah. Karena ketika kita tidak bisa membedakan hal ini, maka kita bisa saja nanti dalam prakteknya terjebak kepada personal misalkan, kepada figur ya. Kepada figur, sehingga nanti mengingkari apa yang dibawa oleh Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Dan hal demikian bukan hanya terjadi pada zaman jahiliyah, hari ini pun ada orang kalau berbicara sosok Muhammad, wah mahabbahnya luar biasa. Namanya disinggung, namanya dilecehkan, itu marahnya luar biasa. Tapi kemudian terhadap risalah Rasulullah yang justru menjadi substansi eksistensi Muhammad menjadi Rasul, kadang-kadang suka nggak tersinggung. Ya. Ketika risalahnya dihinakan, risalahnya dilecehkan, bahkan risalahnya direndahkan, ya, merasa ada risalah yang lebih baik, lebih mulia daripada risalah yang dibawa oleh Nabi Muhammad SAW, kadang-kadang malah nggak tersinggung. Diam-diam aja. Karena ya tidak bisa membedakan mana figur dengan mana Muhammad Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam, yang harusnya include, harusnya menyatu antara Muhammad sebagai pribadi dengan Muhammad sebagai Rasul, sehingga menyatu antara, karena pribadi Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam itu tidak bisa dilepaskan dari risalah. Ya. Akhlak Nabi Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam itu adalah Al-Quran. Aisyah radhiyallahu anha ketika ditanya oleh para sahabat-sahabatnya bagaimana akhlak Rasulullah, maka Aisyah dengan simpel menjawab, kana khuluquhul Quran. Akhlak Rasulullah adalah Al-Quran. Artinya antar pribadi Muhammad dengan risalah itu tidak bisa terpisahkan. Sehingga seyogianya kita harus mampu memahami itu. Ya. Nah, ketika tidak memahami itu, maka bisa saja ya kita merasa mahabbah tapi sebetulnya tidak mahabbah 100%. Atau kita merasa sudah menjadi orang yang mencintai Rasulullah, ya, padahal sebelumnya sebetulnya tidak mencintai, karena menolak risalah yang dibawa oleh Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Dan hari ini pun banyak orang yang menolak apa yang dibawa oleh Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Ya, baik Mitra Jaisi. Jangan sampai kita saat mengikuti, mencintai Nabi, tapi memisahkan Ustaz ya. Tadi antara personal sebagai Rasulullah sebagai Muhammad, dan Rasulullah sebagai pembawa risalah. Betul. Bahwa Rasulullah itu sebelum diangkat menjadi Nabi, justru orang kafir di zaman itu, orang Quraisy sangat senang dengan Nabi. Betul. Sangat percaya sama Nabi. Bahkan dia lebih percaya kepada Nabi dalam menitip barang-barangnya Ustaz ya. Ya. Daripada ke saudara-saudaranya sendiri. Tapi saat Rasulullah menyampaikan risalah, menyampaikan bahwa dia adalah utusan Allah, hanya berakidah tauhid kepada Allah, menyembah kepada Allah, dan meninggalkan ajaran-ajaran mereka yang sebelumnya, justru malah itu diingkarinya Ustaz ya. Betul. Ya. Nah, kita jangan sampai tidak utuh dalam mencontoh, mengikuti, meneladani Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Apakah kita sebagai orang tua, sebagai anak, sebagai ibu, sebagai semuanya, karena Rasulullah bisa memberikan contoh dalam seluruh aspek kehidupannya. Nah, Ustadz, sebelum lanjut, ini ada saya bacakan dulu Ustadz dari teman-teman dari Facebook, dari Daeng Usman. Alhamdulillah, Satap Marunda nyimak. Satap ini Ustadz, satu atap ini. Semoga Pak Ustadz, MC dan semuanya nyimak. MC Ustadz nulisnya. Ya untung nggak ada K-nya Ustaz. Ya, selalu disehatkan dan dimudahkan segala urusannya. Amin. Syukron. Dari Kang Bay, Sunter menyimak. Ya, terima kasih. Dari Murniati Pambang, alhamdulillah nyimak. Sehat-sehat semua. Ya.
Ini Ust nih Ustaz tulisannya, saya bacakan padanya. Kemudian juga dari Sri Nuraini, Walang nyimak alhamdulillah. Dari Aco Hamzah, KBN Nanas. KBN Nanas. Kebon Nanas. Kebon Nanas. Ya, Kebon Nanas nyimak. Dari Abu Ali, oh ngirim pantun nih Ustaz. Iya. Mata ngantuk pulang ronda, mau tidur ada yang WA. Mau pahala nyimak radio ya. Ya. Rupanya dijaga semalam. Iya, ada yang WA ingin melunasi menonton radio ya, syukran ya. Kemudian dari Andi Kaisar, tukang pancong nyimak, alhamdulillah. Dari Novita Sari, alhamdulillah. Sunter nyimak Ustadz. Oh, dari Sunter. Iya. Ya, ini jawaban dari Unip tadi yang udah Ustadz dia tanya, dia jawab ajib katanya Ustadz. Ya, dia udah memberikan balasan dari Ustadz yang sudah jawab. Dari Tanti Rahayu, Bismillah, Jati Asih menyimak. Kemudian dari Haji Laude Muhammad Thomas Khan, Rusunawa Nagrak Marunda hadir. Ya. Ya, alhamdulillah, syukron. Nah, Ustadz, terkait dengan tadi personal, kan kadang kita bisa mencontoh Nabi dalam penampilan. Ya, terus juga kalau dalam penampilan kan kita mengikuti bagaimana dalam penampilan Nabi. Ya, secara fisiknya kadang-kadang kita mau mengikuti gitu. Nah, kemudian kalau mengikuti risalahnya tadi biar tidak utuh, biar kita sempurna. Bagaimana nih Ustaz? Tadi. Terutama tadi kaitan dengan sebagaimana Ustaz sampaikan saat Nabi usia 40 sampai akhir menerima wahyu. Nah, kita mengikutinya gimana nih Ustaz? Ya, baik. Dalam meneladani sosok Muhammad Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam harus ya menyeluruh, artinya jangan hanya sebagian-sebagian, artinya karena bisa saja terjadi dalam ketika kita meneladani Rasulullah hanya lebih kepada hal-hal yang sifatnya apa? Tadi bahasa instrumental ya. Bukan hal yang prinsip. Misalkan dalam hal makan, cara berpakaian. Yang kerennya gini Ustaz, jenggotan saya enggak nih. Iya. Dan kadang-kadang suka berlebihan juga ketika menganggap ini adalah satu sunnah, kemudian yang menyalahkan orang yang enggak berjenggotan dan sebagainya. Hanya kita harus mampu membedakan mana memang keseluruhannya adalah sunnah. Tapi ada sunnah yang bersifat fadilah ya, keutamaan. Ada sunnah yang memang wajib, sunnah faridah ya kalau dalam bahasa pengertian yang wajibnya itu adalah sunnah faridah, yaitu yang berkaitan dengan prinsip-prinsip yang dibawa oleh Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Ya tentunya adalah risalahnya. Sehingga ketika meneladani Rasulullah ya dua-duanya baik secara instrumental karena itu menjadi keutamaan, ya, menjadi fadilah. Dan juga yang prinsip tadi. Bahkan kemudian ketika meninggalkan yang prinsip, maka yang fadilah itu jadi nggak bernilai apa-apa. Ada orang kesana kemari pakaiannya ya pakaian sunnah ya. Tapi prinsipnya malah ditinggalin misalkan. Maka tidak akan mendapatkan nilai fadilah. Karena tadi bernilainya akhlak seseorang itu ketika tidak terlepas dari landasan akidah. Sementara yang dibangun oleh Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam adalah akidah. Rasulullah selama 13 tahun di Mekah itu dalam rangka dandanin akidah, ya, merekonstruksi kembali akidah umat manusia pada saat itu yang sudah rusak, ya, artinya sudah terkontaminasi dengan syirik, ya, syirik jahiliyah pada saat itu, dan tidak menutup kemungkinan hari ini pun kita bisa saja ada sirik-sirik modern yang kemudian tadi merusak akhlak kita sehingga yang harusnya bernilai jadi nggak bernilai. Sehingga dua hal itu harus diperhatikan. Karena menjadi fadilah ketika yang utama kita laksanakan, kita jalankan, dan tidak menjadi apa-apa akhirnya ketika ya yang prinsip ya tidak dijalankan. Ya. Seperti itu Mas Adi. Ya.
Nah, saya tertarik Ustadz saat saya pernah dengar bahwa Rasulullah itu membentuk Darul Arqam. Iya. Ya, Itu pasti sejarah Ustadz, awal sejarah awal dakwah. ya. Iya. Artinya berarti sejarah awal atau sejarah pembangkitan atau perjalanan penegakan risalah itu, apakah itu benar kalau memang awalnya di rumah Arqam bin Abi Arqam? Iya. Ya, gimana tuh Ustaz penjelasannya? Iya, jadi ketika Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam diutus oleh Allah Subhanahu Wa Taala menjadi seorang Rasul, maka perjalanan berikutnya adalah Rasulullah mengemban amanah untuk menyampaikan, Dakwah gitu. untuk menyampaikan risalah yang diterima dari Allah Subhanahu Wa Taala untuk disampaikan kepada umat manusia. Dan dalam perjalanannya, karena di awal-awal masyarakat, di awal-awal diutusnya Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam itu kondisi masyarakat jahiliyah, mereka adalah orang-orang musyrik ya, yang menyekutukan Allah Subhanahu Wa Taala, sehingga pada saat itu justru yang banyak menentang itu dari kalangan keluarga dekatnya, ya, pamannya yang dulunya sangat mencintai Rasulullah, mencintai Muhammad ya, seperti Abu Jahal, Abu Lahab, itu orang-orang yang dulunya sangat membanggakan ya, terhadap sosok Muhammad, karena orang yang luar biasa. Tapi kemudian dia kafir ya, tidak menerima, tidak mengimani Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Sehingga strategi dakwah yang dilakukan oleh Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam ketika dari kalangan kerabat ya sudah disampaikan, dan ada banyak yang menolak ya, walaupun ada juga yang kemudian menerima. Maka Rasulullah berupaya untuk membangun basis ya, untuk mempersiapkan dakwah ke depan supaya bisa sukses. Artinya karena pada saat itu mereka orang-orang musyrik juga punya basis kekuatan untuk mempertahankan kemusyrikannya ya. Dan mereka mempunyai satu tempat yang disebut ya dalam sejarah sebagai Darun Nadwah, ya, rumah untuk ya membangun eksistensi kemusyrikannya. Sehingga pernah Rasulullah ditawarkan di awal-awal dakwah itu, ya, di antaranya ya tadi untuk berkolaborasi, sudahlah masuk saja ke satu ya rumah Darun Nadwah untuk sama-sama membangun Mekah gitu, dengan ya ada yang menamakan dengan melaksanakan ibadah dua-duanya, melaksanakan ibadah Islam dan juga melaksanakan ibadah kemusyrikan. Tapi toleransi kemudian gitu. ya toleransi. Tapi kemudian ditolak oleh Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Bahkan sampai kemudian salah satu yang sangat terkenal ya, ketika pamannya Abu Thalib diminta oleh orang-orang musyrik Mekah untuk berdialog, untuk menyampaikan ya, keinginan mereka pada Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam untuk meninggalkan dakwah. Maka Rasulullah dengan tegas, kalau saja matahari ditaruh di tangan kananku dan bulan ditaruh di tangan kiriku, maka niscaya tidak akan pernah aku lepaskan dakwah ini. Maka dari situlah kemudian Rasulullah membangun basis untuk dakwahnya di rumah Arqam, karena salah satu rumah yang ya mungkin pada saat itu dianggap kondusif untuk menyampaikan dakwah. Sehingga ini menjadi dua kekuatan yang tidak bisa disatukan ya. Darun Nadwah dengan kekuatannya sendiri, Darul Arqam juga dengan membangun kekuatannya sendiri. Tapi dari situlah kemudian banyak umat manusia yang menerima Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam menjadi Rasul, dan memang itu menjadi basis pertama kali dalam penegakan risalah ya, dalam penegakan Islam yang disampaikan oleh Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Ya. Berarti dalam satu wilayah di Mekah itu ada dua gerakan Ustaz ya. Iya. Gerakan Al-Haq, gerakan Al-Batil. Ya, Rasulullah Al-Haq dan paman-pamannya orang-orang pembesar-pembesar di Darun Nadwah tadi ya. Berarti pengajian-pengajian di rumah itu juga dicontohkan Rasul gitu Ustaz ya. Artinya kalau kita mau ngadain pengajian di masjid, apalagi banyak yang tutup nih pandemi gini Ustaz.
Akhirnya kita ngadain pengajian di rumah, buka gitu di keluarga, teman-teman. Ya kalau untuk urusan pengajian mah nggak terikat oleh tempat. Dimanapun yang penting jangan di tempat yang najis. Oh iya. Pengajian itu jangan di tempat yang najis. Pengajian ini tempat yang suci. Ya rumah salah satu tempat yang boleh untuk pengajian. Ya. Karena tadi kalau melihat Darul Arqam itu rumah sahabat Arqam yang dijadikan tempat untuk pengajian. Dan memang kemudian terjadi dalam tanda kutip orang agak ketakutan ya. Ketika ada pengajian kok di rumah. Karena pasti ada propaganda dari orang-orang yang tidak ingin bahwa umat Islam itu bangkit, umat Islam itu kuat. Karena sebetulnya awal kebangkitan umat itu diawali dari rumah. Fi buyutin adzinallahu an turfa'a wa yudhkara fiha ismuh yusabbihu lahu fiha bil ghudwi wal asal. Sehingga seyogianya rumah itu menjadi tempat pengajian, pengajian keluarga minimal, minimal pengajian untuk keluarga sehingga menjadi basis, karena Rasulullah ya basisnya berangkat dari rumah. Fi buyutin adzinallahu an turfa'a wa yudhkara fiha ismuh yusabbihu lahu fiha bil ghudwi wal asal. Ketika di satu rumah itu visi misinya sama dalam rangka mengagungkan Allah, meninggikan Allah Subhanahu wa taala, dalam rangka beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala, maka inilah menjadi pribadi-pribadi yang mengusung nilai-nilai al-haq, pribadi-pribadi yang akan mewujudkan akhlak-akhlak yang baik. Dan kalau ini dilakukan oleh setiap rumah, maka tidak menutup kemungkinan bahwa akhlak yang tadinya hanya bersifat pribadi, maka bisa menjadi akhlak yang menjadi sebuah kebudayaan. Ya, masing-masing rumah akhlaknya seperti itu dengan nilai-nilai Islam yang ditampilkan, maka ini akan menjadi sebuah kebiasaan-kebiasaan di tengah-tengah masyarakat, bahkan tidak menutup kemungkinan nanti akan menjadi cikal bakal lahirnya sebuah peradaban Islam sebagaimana yang dibangun oleh Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Sehingga ya nggak usah antipati terhadap ada pengajian di rumah, apalagi hari ini ketika masjid ditutup, ya maka yang paling aman ngaji di rumah, ya karena ngumpul semua satu keluarga, nggak khawatir kena virus gitu ya. Lebih aman barangkali. Ya, sebagaimana radio kita ini Ustaz, salah satu yang dikedepankan mewujudkan peradaban Islam Ustaz. Oh iya. Ya. Jadi bagaimana berarti pengajian-pengajian sebagaimana yang Rasulullah jalankan itu menjadi teladan saat kita menjalankannya. Betul. Ya. Artinya saat kita menjalankan pengajian di rumah-rumah kita, bagaimana Rasulullah pun mengadakannya. Ya. Sehingga ini kita menjadi bagian daripada mencontoh atau meneladani dan menjadi pengikut Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Ya. Nah, sekarang gini Ustaz. Dulu kita sering dengar nih Ustaz, Rasulullah itu sampai menyatakan ummati gitu Ustaz ya. Ya, ada pernyataan begitu kan? Betul. Saat Rasulullah bagaimana dia memikirkan umatnya. Nah, sementara kita nih kadang-kadang hanya sebatas momentum aja Ustaz. Momentum ada apa nih Ustaz ya? Ada maulid Nabi, ada maulidnya, ada Isra wal Mi'rajnya, baru tuh. Ya. Padahal baru muncul mahabbahnya. Nah, bagaimana agar selalu kecintaan kita kepada Nabi, wujud-wujud akhlak kitanya gitu Ustaz. Iya. Jadi memang kecintaan Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam kepada umatnya itu melebihi dari rasul-rasul sebelumnya, dari nabi-nabi sebelumnya. Rasulullah itu sosok yang amat sangat besar cintanya kepada umat, ya, bahkan sampai ketika di akhir hayatnya yang dia ingat adalah umatnya. Ummati. Dan kita sebagai umatnya harus bahkan memposisikan kecintaan kita kepada Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam itu harus di atas cinta kita kepada diri kita sendiri, bahkan kedua orang tua kita, bahkan anak-anak kita, bahkan harta kita. Jadi runutan mahabbah kita pertama adalah kepada Allah, Rasulullah, dan risalah yang dibawa oleh Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Baru kemudian ya, ada orang tua, ada supaya mahabbah kita kepada yang lainnya menjadi bernilai. Ya, ketika mahabbah kita, kecintaan kita ya benar,
maka kecintaan-kecintaan kita kepada anak-anak, kecintaan kepada orang tua, bahkan kecintaan kita terhadap dunia ini menjadi bernilai. Kalau posisinya benar. Akan menjadi salah ketika prioritas dalam mencintai itu salah. Yang harusnya Allah, Rasulullah, dan Islam menjadi utama ya kemudian dikalahkan dengan cinta kepada yang lainnya. Ya, sehingga ada ayat yang mengingatkan kul ingkana abaukum wa abnaukum ila akhirnya. Ketika itu lebih engkau cintai daripada Allah dan Rasulnya dan jihad di jalannya, itu melaksanakan Islam, maka Allah ancam dengan siksaan ya. Atau ancam dengan kebinasaan. Sehingga ya, runutannya harus seperti itu. Mahabbah kita kepada Allah dan Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Nah, terkadang tadi mahabbah itu hanya muncul di momentum-momentum tertentu karena memang seluruh umat Islam di seluruh dunia memperingati itu. Ya, itu ya nggak masalah. Karena bisa jadi berawal dari situ nanti akan memunculkan mahabbah yang sesungguhnya. Karena bukti mahabbah yang sesungguhnya apa ya? Bukti mahabbah yang sesungguhnya adalah ittiba. Ya. Ketika seseorang mencintai Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam, maka syarat daripada mahabbahnya adalah ittiba. Qul in kuntum tuhibbunallah fattabi'uni yuhibbukumullah. Jadi ittiba, mengikuti Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Karena salah satu akhlak kepada Rasulullah adalah mahabbah. Yang pertama adalah sami'na wa ata'na, kami dengar dan kami taat. Dan dari situlah nanti akan melahirkan mahabbah. Ketika kita sudah mentaati Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam, melaksanakan apa yang diperintahkan Rasulullah, maka akan diberikan rasa kecintaan yang mendalam dalam diri kita kepada sosok Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam, karena melekat dalam diri Rasulullah tadi uswah hasanah atau risalah. Seperti itu. Ya, alhamdulillah. Sebelum saya ada satu lagi Ustaz mau saya tanyakan, tapi saya mau bacakan dulu ini yang dari masuk di Facebook. Ya. Silakan. Ini dari Pan Randek. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Waalaikumsalam. Salam kenal dari Bogasari, Tanjung Priok, ikut nyimak. Oh, dari Bogasari Ustaz. Direkturnya kayaknya ini. Ya, atau calon direktur kali. Ya. Dari Isa Maula, ini Bekasi, hadir Ustaz. Ya. Kemudian Topan Hasan Maulana, Ponpes Betul Quran Al-Ihwan. Alhamdulillah. Salah satu pimpinan juga Ustaz. Betul. Iya. Dari Linda, alhamdulillah Sunter menyimak Ustaz. Alhamdulillah. Dari Ahmad Rondi, es jus buah nyimak Ustaz. Oh, iya. Terasa segar. Mudah-mudahan laris habis. Amin, barakallah. Kemudian dari Sabrin Mujahid, alhamdulillah menyimak. Nah, Ustaz, waktu kita udah mau tinggal sedikit nih Ustaz. Oh iya. Cuman terkadang gini, bagaimana biar kita mendapatkan syafaat Rasulullah? Karena sering sekali setiap kita mendengar, semoga kita mendapatkan syafaat Rasulullah di yaumil akhir kelak. Nah, gimana caranya itu Ustaz? Praktisnya gimana? Syafaat Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam itu akan kita dapat ketika kita menerima Islam. Ketika kita menerima risalah yang dibawa oleh Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam dan kemudian kita jalankan menjadi prinsip dalam perjalanan kehidupan kita. Kita melaksanakan risalah apa yang dibawa oleh Nabi kita Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Dan syafaat itu sebetulnya sudah kita terima. Ketika kita menerima Islam itu syafaat, bentuk pertolongan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Karena karunia terbesar di dunia ini adalah ketika seseorang bisa menerima risalah, bisa mengikrarkan asyhadu alla ilaha illallah wa asyhadu anna muhammadar rasulullah. Jadi karunia terbesar di dunia adalah ketika menjadi seorang muslim. Dan itu bentuk syafaat di dunia, dan yaumil kiamah pasti. Ketika kita di dunianya mendapatkan syafaat dengan kita bisa menjadi seorang muslim, maka inilah yang akan menghantarkan syafaat di yaumil akhir. Kita akan mendapatkan pertolongan dari Allah dan Rasul. Dan pertolongan Rasul itu ya atas izin Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kadang-kadang kita hanya mengartikan syafaat itu nanti di yaumil akhir. Padahal di dunia ini sudah dikasih pertolongan ketika kita bisa menerima
Menerima dan menjalankan Islam ini risalah, secara utuh ya. Kita taat melaksanakan risalah. Ya, alhamdulillah, saudara-saudaraku mitra JIC, jelas bahwa saat kita meneladani Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam sebagai sosok yang agung yang menjadi contoh dalam menjalankan ibadah kita kepada Allah Subhanahu Wa Taala, yang nanti insya Allah itu akan mendapatkan ganjaran pahala dan insya Allah akan mendapatkan kenikmatan di yaumil akhir kelak. Maka jangan putus-putus kita untuk mengutamakan kecintaan kita kepada Allah dan kepada Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam yang utama. Dengan cara apa? Paling tidak dengan tadi Ustadz, kita aktif di pengajian, Ustadz ya, yang mengajarkan tentang Al-Quran dan Sunnah Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam minimal di rumah-rumah kita. Ya. Dan ini yang Rasulullah awal-awal jalankan menjadi teladan buat kita. Dan semoga kita selalu mencintai Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam dalam seluruh aspek, ya Ustadz ya, dalam seluruh aspeknya. Nah maka sebelum saya akhiri, mungkin Ustadz ada yang mau disampaikan sebagai bekal buat kita semua. Ya, baik pemirsa JIC TV yang dirahmati Allah Subhanahu Wa Taala. Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam menjadi teladan buat kita semua. Sehingga bagaimana kita meneladani Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam, maka kita bisa melihat atau membaca sejarah tentang pribadi Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Dan kemudian yang paling utama adalah informasi yang disampaikan oleh Allah Subhanahu Wa Taala terkait dengan akhlak yang dijalankan oleh Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam, di mana akhlak Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam adalah merupakan wujud dari kesempurnaan imannya kepada Allah Subhanahu Wa Taala, wujud kesempurnaan takwanya kepada Allah Subhanahu Wa Taala, sehingga inilah yang menjadikan Rasulullah sebagai uswah hasanah, menjadikan Rasulullah sebagai teladan dalam kehidupan kita sehari-hari. Sifat, pola pikir, tingkah laku yang lahir dari sosok Nabi Muhammad SAW itu karena tidak terlepas dari risalah yang melekat pada diri beliau Nabi kita Muhammad SAW. Maka kita sebagai umatnya, ketika kita ingin menjadi umat Rasulullah, menjadi khairu ummah, umat terbaik, umat yang akhlaknya sebagaimana akhlak Rasulullah SAW, maka satu-satunya jalan yang harus kita jalankan atau tempuh adalah kita mengikuti risalah yang telah diajarkan oleh Rasulullah SAW. Karena itulah yang akan bisa mengarahkan, menunjukkan jalan kepada kita kepada sempurnanya akhlak, menunjukkan kepada kita kepada sempurnanya iman kita kepada Allah, Rasul, dan sempurnanya iman kita kepada dinul Islam. Dan mudah-mudahan kita diberikan kekuatan untuk bisa sabar, istiqomah, karena dalam proses perjalanannya nanti akan ada ujian-ujian yang pasti akan dihadapi oleh orang-orang yang berupaya untuk membangun sempurnanya akhlak dalam kehidupannya. Itu saja barangkali kesimpulan dari apa yang bisa disampaikan. Ya, terima kasih kepada Ustadz Ainur Rafiq SPDI yang beliau dalam kesibukannya, apalagi di Jumat ini, meninggalkan santri-santrinya untuk memberikan tausiah kepada kita semua dalam seputar obrolan umat. Tentunya semoga apa yang beliau sampaikan bukan hanya menjadi konsumsi telinga kita, kondisi pandangan kita, tapi bagaimana kita realisasikan dalam hidup dan kehidupan kita, baik secara pribadi, berkeluarga, apalagi bernegara, ya Ustaz. Ya, karena kehidupan kita nanti akan kita bisa nikmati, apakah itu kenikmatan atau kesengsaraan, nanti kita bisa lihat di akhirat. Maka kesempatan yang Allah berikan kepada kita dalam kehidupan dunia ini jangan kita sia-siakan untuk selalu beribadah kepada Allah Subhanahu Wa Taala dengan mengikuti Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam sebagai teladan dalam menjalankan hidup kehidupan kita ini. Terima kasih kepada seluruh mitra JIC yang sudah, khususnya yang sudah bergabung di streaming Facebook kami, dan masih ada yang masuk Ustadz. Tapi mohon maaf kami tidak bisa bacakan karena memang kita sudah dibatasi oleh waktu. Apalagi Ustadz kita mau khutbah kayaknya ini untuk Jumat ini. Dan langsung saja kita akhiri dengan berdoa kepada Allah dengan sama-sama melafazkan doa kafaratul majlis. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Dari kami yang bertugas mohon maaf atas segala khilafan. Wal afu minkum. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.